Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review jadul. Kali ini saya akan nge-review ponsel ini, Nokia 7610 yang dirilis di tahun 2004 yang lalu. Ponsel ini merupakan ponsel Nokia pertama yang dilengkapi dengan kamera beresolusi 1 megapiksel. Di tahun 2004, kamera beresolusi megapiksel itu merupakan barang baru. Jadi kalau ada ponsel baru yang menggunakan kamera beresolusi megapiksel, itu akan menjadi selling point tersendiri untuk ponsel tersebut. Nah, ponsel ini juga merupakan penerus dari Nokia 7600 yang bentuknya mirip ketupat. Dan keypadnya ada di samping-samping sini, jadi kalau ngetiknya kayak gini, kayak gitu. Sedangkan ini masih tetap mempertahankan bentuk yang unik seperti itu, tapi lebih konvensional karena keypadnya sudah diletakkan di bagian bawah, walaupun dia tetap kayak menyerong kayak gini. Jadi setiap keypad ini ukuran besarnya nggak sama satu sama lain. Hal yang nggak saya terlalu suka dari ponsel ini adalah keypadnya. Keypadnya ini terbuat dari plastik glossy dan feel-nya cukup keras. Walaupun mungkin di zaman 2004, zaman ponsel ini keluar itu masih merupakan sesuatu yang biasa, tapi kalau sekarang saya sudah banyak menggunakan feature dan smart feature phone, tipe keypad seperti ini merupakan tipe keypad yang nggak terlalu saya suka. Dan kita butuh waktu untuk membiasakan diri ngetik di ponsel ini karena keypadnya itu menyerong seperti ini dan ukurannya satu sama lain nggak sama. Misalnya keypad nomor 7 ini yang dia menyerong banget kayak gini, sedangkan nomor 3-nya ini kecilnya minta ampun, imut-imut banget kayak gitu. Dan ponsel ini sebenarnya lumayan tipis, walaupun ketebalannya memang nggak bisa dibandingkan dengan ponsel-ponsel zaman sekarang, tapi ketika dibandingkan dengan Nokia 6600, Nokia 1 juta umat waktu itu, ponsel ini lebih slim. Nah, kameranya sendiri ini punya resolusi 1 megapiksel dan fixed focus, tidak ada autofocus. Karena di tahun 2004 itu, race-nya, perlombaan antara perusahaan itu masih tentang seberapa besar megapiksel yang ditanamkan di ponsel-ponsel ini. Jadi masih belum menyentuh area autofocus. Jadi resolusi 1 megapiksel ini menjadi selling point tersendiri untuk ponsel 7610 ini dan merupakan ponsel Nokia pertama yang dilengkapi dengan kamera beresolusi 1 megapiksel. Ponsel ini sendiri nggak punya tombol apapun di sisi kanan dan di sisi kirinya. Kemudian untuk di bagian atas ada satu tombol on off standar ponsel-ponsel zaman dulu, sedangkan di bagian bawah ini ada ini adalah untuk ngecharge, port charge, dan ini setahu saya untuk kabel data. Saya kurang tahu untuk headsetnya di mana, mungkin pakai ini juga, saya juga kurang paham. Dan ponsel ini punya dua tone yang sangat khas, warna merah dan silver, dan di bagian belakangnya cuma silver doang, tapi kalau kita ngelihat dari sisi depan ini, kemungkinan besar kita akan langsung tahu bahwa ini adalah Nokia 7610. Dan secara spesifikasi, ponsel ini dilengkapi dengan prosesor TI OMAP berkecepatan 123 MHz. Tapi saya rasa kita nggak terlalu ngelihat spesifikasi hardware-nya karena zaman dulu kayaknya kita kalau beli ponsel nggak pernah ngelihat berapa kecepatan prosesornya atau RAM-nya kayak gitu, tapi lebih ke fitur-fiturnya kayak misalnya kameranya, kemudian fitur musiknya, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya dulu nggak pernah ada kita cari ponsel terus mempertimbangkan kecepatan prosesornya sih kayak gitu. Itu seingat saya, tapi nggak tahu kalau untuk ponsel-ponsel kayak PDA kayak gitu, mungkin sedikit berbeda kayak gitu. Layar ponsel ini sendiri cukup standar dengan ukuran 2,1 inch dengan kedalaman warna 65K yang masih standar untuk ponsel-ponsel zaman tersebut. Karena kalau di atas layar berkedalaman warna 60K itu setahu saya sekitar 200.000 warna kayak gitu, sebelum meningkat lagi ke 16.000 warna. Ponsel Nokia 7610 sendiri ini dilengkapi dengan sistem operasi 97 seri 60 versi 2.1, dan tampilannya menurut saya standar, tapi bagi saya yang dulu, walaupun saya nggak punya ponsel Symbian, tapi saya pernah coba-coba ponsel Symbian, ini tampilannya cukup ngangenin kayak gitu. Jadi ini serasa nostalgia ke zaman-zaman dulu di mana saya sekolah waktu SMA. Teman saya punya kayak gini soalnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak familiar dengan ponsel Symbian, tampilannya kurang lebih seperti ini.
Dan di tema kita bisa memilih tema, jadi sebenarnya kayaknya bisa ditambahin deh, tapi ini saya nggak ngerti cara nambahinnya kayak gimana. Kemudian di profil ini untuk milih profil kayak gitu. Kemudian di agenda untuk nulis agenda, ekstra ini ada catatan, kemudian ada kalkulator, konverter, dan lain sebagainya. Kemudian di koneksi ini ada koneksi Bluetooth dan settingan lainnya. Pengaturan ini ada pengaturan telepon, koneksi, dan lain-lain. Peralatan ada manajer, kotak suara, panggilan cepat, device manager, tentang Nokia 2005. Oke. Kemudian di menu permainan sendiri, karena saya nggak nginstalin aplikasi apapun, di sini juga nggak ada permainannya. Udah itu doang. Nah, kalau saya membuka pesan ini kayak sangat mengingatkan saya dengan tampilan ponsel-ponsel zaman dulu kayak gitu, dan ini kita bisa menggunakan mode T9 untuk ngetiknya, jadi lebih praktis walaupun memang kadang beberapa kata nggak akan terdeteksi dengan baik. Kamera merupakan salah satu fitur unggulan dari ponsel ini, karena kalau kalian ngelihat material iklan ponsel ini, dia sangat mengedepankan sisi kameranya. Walaupun untuk zaman sekarang kameranya biasa aja, tapi di zaman tersebut kamera 1 megapiksel merupakan suatu terobosan baru. Jadi ini di push habis-habisan di branding untuk kameranya ini. Ponsel ini punya memori internal 8 MB, dan dengan memori internal tersebut kalian bisa ngambil gambar sebanyak 25 foto. Kalau video itu dibatasi selama 10 menit. Nah, untuk hasil fotonya sendiri saya rasa memang tidak akan bisa dibandingkan dengan ponsel-ponsel zaman sekarang, tapi untuk ponsel zaman dulu hasilnya udah cukup baik sih. Nanti saya akan perlihatkan hasil foto dari ponsel ini beserta perbandingannya dengan Sony Ericsson W700i ini, yang sama-sama punya kamera tanpa autofocus, tapi di W700 ini punya resolusi lebih besar, yaitu 2 megapiksel, dan ketika saya lihat hasil dari W700i ini lebih baik sih menurut saya daripada ini, karena memang ini ponsel yang dirilis di tahun 2006, sedangkan ini adalah ponsel yang dirilis di tahun 2004. Untuk interface kameranya sendiri masih standar banget sih, jadi nggak ada fitur-fitur yang mewah, dan memang walaupun ini memang di branding untuk kameranya, tapi interface kameranya sendiri tidak ada yang spesial, masih standar dari ponsel-ponsel 9 Nokia seperti ini, nggak seperti di Sony Ericsson Cybershot series kayak gitu. Dan untuk mengakses menu lanjutannya kita bisa tekan pilih ini, kemudian kita bisa memilih settingan yang kita mau. Di sini ada modus malam, kemudian ada timer, dan itu doang. Itu doang untuk settingan fotonya, jadi nggak ada settingan yang advance seperti white balance ataupun ISO kayak gitu, apalagi scene juga ini nggak ada kayak gitu. Nah, untuk menu pengaturannya sendiri kita hanya bisa mengatur beberapa, yaitu lihat pengambilan gambar, kemudian kualitas foto, kemudian nama foto sama memori yang digunakan. Itu doang, nggak ada yang lain-lainnya. Sama seperti video juga standar aja kayak gitu dengan resolusi maksimal 176 x 144 pixel. Jadi kalau kalian masih ingat ketika kita mainkan video di sini, dia akan membuka menu real player. Dan ini sangat nostalgic banget, dalam hal positif ya, bukan hal negatif ya, kayak gitu. Nah, ponsel ini sendiri itu dirilis di tahun 2004, dan harganya kalau saya cari di internet itu adalah 500 euro dengan memori MMC 64 MB. Tapi saya nggak tahu kalau di Indonesia harga rilisnya ini berapa. Tapi siapapun yang pakai ponsel ini di zamannya itu merupakan orang-orang yang cukup berada, karena saya dulu ponsel pertama saya adalah Sony Ericsson J200 yang harganya cuma 800 ribuan gitu. Jadi ketika saya ngelihat orang yang punya Nokia, apalagi pakai Symbian seperti ini, saya menganggap orang-orang itu adalah orang-orang yang cukup berada, cukup kaya, dan saya hanya bisa ngelihat
dan sekarang saya bisa punya ponsel ini. Ya walaupun ponsel ini nggak akan saya pakai sehari-hari, tapi ketika saya bisa megang ponsel yang dulu hanya bisa saya impikan, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau kalian suka dengan review ini, kalian bisa ngeliat review-review ponsel jadul lainnya yang akan saya tampilkan di end screen. Terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.